Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Kalian semuanya, Baik, Bu. ada yang tidak hadir hari ini? Ada satu orang, Bu. Siapa yang tidak datang? Saya aja lagi, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ella, Saya, Bu. Cindy, Saya, Bu. Reni, Saya, Bu. Yusi, Saya, Bu. Yulia. Saya, Bu. Raja kenapa nggak datang? Sakit, Bu. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa nih. Berdoa selesai. Sepertinya kalian kurang semangat ya. Coba ice breaking dulu. Ibu mau melakukan ice breaking. Siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Oke, silakan Cindy. Jadi pagi ini saya yang akan memimpin speaking. Teman-teman boleh berdiri? Boleh. Ini semakin cepat lagunya, semakin cepat gerakannya ya. Kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sama-sama, sama-sama, gurih-gurih. Aram sam-sam, aram sam-sam, gurih-gurih, arabi, gurih-gurih, aram sam-sam, gurih-gurih, arabi, gurih-gurih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik, semuanya sudah lebih fresh kan? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Ibu akan menjelaskan mengenai PJBL. Ada yang sudah tahu mengenai PJBL? Belum, Bu. PJBL atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau tugas sebagai inti dari proses pembelajaran. Dalam model ini, siswa secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Proyek yang digunakan bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau solusi nyata atas suatu permasalahan. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah inti pembelajaran PJBL. Yang pertama itu harus merumuskan pertanyaan mendasar. Yang kedua, merancang dan menjadwalkan proyek. Yang ketiga, melaksanakan proyek dengan bimbingan guru. Yang keempat, mengevaluasi proses dan hasil.
kelompok kedua Reni, Ella, dan Yulia ya. Iya, Bu. Oke, jadi tugas kalian itu menyusun rencana kegiatan kelas. Nanti yang ibu nilai itu bukan hasilnya, tapi cara kalian berkomunikasi di depan. Tugas ini memakai metode batch learning ya. Oke, sudah tahu semua kan? Sudah, Bu. Oke. Ibu kasih kalian waktu 30 menit untuk mendiskusikan hasil diskusi kalian. Hari ini cukup satu kelompok yang maju ke depan dan besok kita maju ke kelompok yang lain. Oke, silakan. Oke, jadi kita diminta bikin rencana kegiatan gitu, Yus. Saya mau buat rencana kegiatan perlombaan antar kelas. Kalau kamu gimana? Saya belum kepikiran sih, takut ide saya nggak masuk. Di sini nggak ada ide yang salah. Kita sama-sama mikir. Kamu boleh bantu bagian desainnya. Ya udah, kalau desain bisa sih, aku suka buat desain. Saya suka buat desain poster digital. Ya udah, kita buat sama-sama. Oke, sudah 30 menit. Silakan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rencana yang sudah kami buat yaitu kami akan membuat perlombaan antar kelas. Saya membuat posternya dan kami membagi peran dengan komunikasi yang jelas. Kami juga banyak belajar dari kerja tim ini. Wah, bagus. Beri tepuk tangan semuanya. Ibu bangga dengan kalian. Kalian sudah bisa menerapkan prinsip batch learning dengan baik. Terima kasih, Bu. Saya belajar bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan ide, tetapi juga mendengarkan dan memberi ruang untuk tim. Awalnya saya ragu karena didukung, saya jadi berani. Ternyata presentasi tidak menakutkan itu ya Bu. Itulah transformasi dari yang nggak bisa menjadi bisa, dari yang bekerja sendiri menjadi kerja tim. Kalian sudah bisa belajar seperti di dunia kerja sungguhan. Terima kasih kepada kelompok 1. Kalian sudah luar biasa menerapkan tentang PJBL ini. Sekarang ibu ingin kalian menyimpulkan dari hasil diskusi kalian masing-masing. Kelompok 1 silakan. Komunikasi di tempat kerja penting untuk kelancaran tugas dan kerja sama tim. Komunikasi yang jelas, sopan, dan saling mendengar membantu mencegah kesalahpahaman. Penggunaan media yang tepat dan sikap profesional bisa mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Oke, bagus. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk menyimpulkan hasil diskusi kalian. Menurut kelompok kami, Bu, komunikasi di tempat kerja sangat penting karena mempengaruhi kelancaran pekerjaan dan hubungan antara rekan kerja. Komunikasi yang jelas dan tepat membantu menghindari kesalahpahaman dan mempercepat penyelesaian tugas, Bu. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan melanjutkan materi kita di minggu depan. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti kelas pada hari ini. Ibu duluan ya. Iya, Bu.